Setelah peristiwa air bah di zaman Nuh, kehidupan manusia perlahan kembali berjalan normal. Keturunan Nuh bertambah banyak dan mulai menyebar untuk mencari tempat tinggal yang baru. Pada masa itu, seluruh manusia di bumi masih menggunakan satu bahasa yang sama dan memiliki cara bicara yang sama. Mereka bisa saling memahami tanpa kesulitan, sehingga setiap rencana dan pekerjaan bisa dilakukan bersama dengan mudah. Dalam perjalanan mereka, sekelompok besar manusia tiba di sebuah daerah dataran yang luas di wilayah yang disebut Tanah Shinear. Tempat itu rata, terbuka, dan cocok untuk dijadikan pemukiman. Setelah melihat keadaan sekitarnya, mereka sepakat untuk berhenti berpindah dan menetap di sana. Mereka mulai membangun kehidupan baru, membuat tempat tinggal, mengatur lingkungan, dan membentuk komunitas yang semakin lama semakin besar. Karena jumlah mereka terus bertambah, mereka mulai memikirkan cara membangun dengan lebih kuat dan teratur. Di daerah itu tidak banyak batu, jadi mereka menemukan cara lain. Mereka membuat batu bata dari tanah liat, lalu membakarnya sampai keras. Untuk merekatkannya, mereka menggunakan tar atau aspal alami yang ada di wilayah tersebut. Dengan bahan itu, mereka bisa membangun bangunan yang kokoh dan tahan lama. Seiring waktu, muncul gagasan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar tempat tinggal. Mereka ingin membuat sebuah kota yang bisa menampung semua orang. Sebuah pusat kehidupan yang membuat mereka tidak perlu berpencar kemana-mana. Ide itu disambut dengan semangat, karena dengan bahasa yang sama dan kerjasama yang kuat, mereka merasa mampu mewujudkan apapun yang mereka rencanakan. Namun, rencana mereka tidak berhenti pada pembangunan kota. Dari dalam kelompok itu muncul ambisi yang lebih besar. Mereka mulai merencanakan pembangunan sebuah menara besar, sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Menara itu dirancang tinggi, menjulang, dan menjadi pusat dari kota yang sedang mereka bangun. Bagi mereka, proyek ini bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang menunjukkan kekuatan dan kebesaran mereka sebagai satu kelompok manusia. Rencana pembangunan menara itu segera menjadi proyek besar yang melibatkan semua orang. Mereka bekerja bersama, membentuk tim, membagi tugas, dan mengatur pekerjaan dengan rapi. Ada yang membuat bata, ada yang membakar, ada yang mengangkut, dan ada yang menyusun bangunan. Karena mereka memiliki satu bahasa yang sama, semua perintah dan arahan bisa dipahami tanpa hambatan. Pekerjaan berjalan cepat dan terkoordinasi. Menara itu terus bertambah tinggi dari hari ke hari. Lapisan demi lapisan disusun dengan rapi. Kota di sekitarnya juga semakin berkembang. Dari kejauhan, bangunan itu mulai terlihat berbeda dari apapun yang pernah mereka buat sebelumnya. Bagi mereka, menara itu menjadi simbol kebersamaan, kemampuan, dan kekuatan manusia. Alasan mereka membangun menara itu juga semakin jelas. Mereka ingin membuat sesuatu yang besar agar nama mereka dikenal. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai hal-hal yang luar biasa. Selain itu, mereka juga berharap dengan adanya kota dan menara yang besar, mereka tidak akan terpencar ke berbagai tempat. Mereka ingin tetap berkumpul, hidup bersama di satu wilayah, dan tidak menyebar ke seluruh bumi. Semangat itu membuat mereka semakin giat bekerja. Setiap hari mereka terus membangun tanpa henti. Tidak ada yang merasa ragu karena semuanya berpikir sama dan memiliki tujuan yang sama. Mereka percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dan saling memahami, tidak ada rencana yang terlalu besar untuk diwujudkan. Sementara itu, menara yang mereka bangun terus menjulang lebih tinggi. Dari bawah, orang-orang yang bekerja bisa melihat bangunan itu semakin mendekati langit. Proyek itu menjadi pusat perhatian dan kebanggaan mereka, sesuatu yang mereka yakini akan membuat mereka dikenal dan diingat. Ketika pembangunan kota dan menara itu semakin besar, keadaan manusia di Tanah Shinear menjadi sangat terpusat. Mereka tinggal di satu tempat, bekerja untuk satu proyek yang sama, dan memiliki satu tujuan yang sama. Dengan kemampuan bekerja sama dan bahasa yang seragam, mereka mampu merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang sangat besar dalam waktu yang relatif cepat. Namun, keadaan itu menarik perhatian Tuhan. Tuhan melihat kota yang sedang dibangun dan menara yang terus menjulang tinggi. Tuhan juga melihat bahwa manusia sekarang hidup dengan satu bahasa dan satu kesatuan yang sangat kuat. Dengan kondisi seperti itu, mereka bisa dengan mudah merencanakan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Lalu Tuhan berfirman bahwa jika manusia tetap hidup dengan satu bahasa dan satu tujuan seperti itu, maka tidak akan ada batas bagi rencana yang mereka buat. Apapun yang mereka pikirkan, mereka akan berusaha mewujudkannya bersama. Karena itu, Tuhan mengambil keputusan untuk menghentikan pembangunan tersebut, bukan dengan merobohkan menaranya secara langsung, tetapi dengan cara yang menyentuh hal paling mendasar dalam kerjasama mereka. Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi di antara para pekerja. Perintah yang diucapkan tidak lagi dipahami, arahan yang diberikan terdengar asing. Ketika seseorang meminta bata, orang lain tidak mengerti.
ketika seseorang memberi instruksi yang lain justru melakukan hal yang berbeda. Kebingungan mulai muncul di mana-mana. Orang-orang saling menatap dengan bingung. Mereka mencoba berbicara lagi tetapi kata-kata yang keluar tidak sama seperti sebelumnya. Bahasa mereka berubah-ubah dan setiap kelompok mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Kerjasama yang sebelumnya berjalan lancar perlahan berubah menjadi kekacauan. Kebingungan yang terjadi semakin meluas. Para pekerja tidak lagi bisa saling mengerti. Kesalahan terjadi di mana-mana. Perintah tidak dimengerti, pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana, dan banyak orang mulai berhenti bekerja karena tidak tahu harus melakukan apa. Suasana yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi kacau dan tidak teratur. Karena komunikasi menjadi sulit, orang-orang yang masih bisa saling mengerti akhirnya berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka memilih bekerja dan tinggal hanya dengan orang-orang yang bahasanya sama. Lambat laun, kelompok-kelompok itu mulai berpisah satu sama lain. Pembangunan kota dan menara pun terhenti. Tidak ada lagi kerjasama besar seperti sebelumnya. Proyek yang dulu menjadi kebanggaan mereka sekarang ditinggalkan begitu saja. Menara itu tidak pernah selesai dibangun. Setelah itu, kelompok-kelompok manusia mulai meninggalkan tanah Shinear. Mereka pergi ke berbagai arah, mencari tempat tinggal baru bersama kelompok bahasa mereka masing-masing. Dari situlah manusia akhirnya tersebar ke berbagai wilayah di bumi. Tempat itu kemudian disebut Babel, yang berarti kekacauan atau percampuran, karena di sanalah bahasa manusia dibuat berbeda-beda dan di sanalah mereka mulai terpencar ke seluruh bumi. Kisah Menara Babel mengingatkan bahwa kemampuan manusia untuk bekerja sama adalah kekuatan yang besar. Namun kisah ini juga menunjukkan bagaimana arah dan tujuan dari kekuatan itu menentukan hasil akhirnya. Menara yang dibangun dengan semangat kebersamaan akhirnya berhenti bukan karena kekurangan tenaga, tetapi karena hilangnya kesamaan pemahaman yang selama ini menjadi dasar mereka.